Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe supaya jangan ketinggalan video selanjutnya. Shalom, selamat pagi kelas 10. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran agama Kristen bersama dengan Ibu Lydia. Sebelum kita mulai kelas kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap hati yang terbaik, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh bertemu dalam keadaan kuat, sehat semua karena Tuhan. Sebentar, kelas 10 akan mengikuti kegiatan pembelajaran agama Kristen dengan menonton video materi. Tuhan berikan hikmat, bahkan hati, pemikiran yang mau dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga memberkati Ibu Lydia, agar kiranya apa yang Ibu Lydia sampaikan boleh menjadi materi, bahkan menjadi berkat dalam kehidupan setiap kelas 10. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulakan pembelajaran dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Anak-anak yang Ibu kasihi, hari ini kita melanjutkan materi dan kita akan sama-sama belajar tentang Allah pembaharu kehidupan. Dan yang pertama kita akan membahas tentang pengertian Allah sebagai pembaru. Kata pembaruan merujuk kepada sesuatu yang sudah usang, tidak layak pakai, sudah kadaluarsa atau lewat masa pakainya, bahkan sudah rusak. Dan arti kata pembaruan sendiri adalah suatu proses cara pembuatan untuk memperbarui sesuatu. Sedangkan pembaru artinya adalah seorang pelaku pembaruan atau yang melakukan pembaruan itu sendiri. Allah sebagai pembaru kehidupan artinya Allah yang melakukan tindakan atau proses pembaruan dalam kehidupan manusia dan alam. Paulus menuliskan dalam Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Inilah pembaruan kehidupan yang dikerjakan oleh Allah, yaitu pembaruan secara total terhadap roh dan pikiran manusia. Bahkan dalam bagian lain, Paulus juga menekankan di dalam Roma 12 ayat 2, ia berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam percakapan dengan Nikodemus, Tuhan Yesus juga menekankan perlunya kelahiran kembali agar manusia dapat memperbaharui kehidupan yang sudah rusak oleh dosa. Dengan pembaruan kehidupan, Allah hendak menunjukkan kasih dan konsistensinya terhadap ciptaannya. Allah tidak pernah mengabaikan ciptaannya dalam keadaan apapun. Inilah makna pembaruan, yaitu kehidupan manusia dan alam yang dibaharui oleh Allah. Selanjutnya kita akan membahas bersama mengapa manusia memerlukan pembaruan. Kejadian 3 mencatat, awal mulanya Adam dan Hawa tidak taat kepada ketetapan Allah, atau tepatnya dengan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Adam dan Hawa tidak hanya melanggar ketetapan Allah, tapi juga melampaui batas antara Allah dan ciptaannya. Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa. Dalam perjanjian lama, keadaan ini disebut dengan kata pesya atau pemberontakan, atau kata yang berarti pelanggaran. Keadaan inilah yang disebut dengan dosa. Paulus menyebut dosa dengan ketidaktaatan di dalam Roma 5 ayat 19. Dan orang berdosa sebagai musuh atau pembenci Allah. Kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 21 dan Roma 1 ayat 30. Dosa adalah pemberontakan, yaitu kuasa yang membelenggu manusia untuk melawan Allah. Dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa, mustahil manusia dapat tinggal bersama dengan Allah di Taman Eden. Allah mengusir mereka dan tidak pernah mengizinkan mereka masuk ke dalam taman itu lagi. Dalam Kejadian 2 ayat 17, Allah telah mengingatkan Adam bahwa ketidaktaatan manusia akan mendatangkan kematian. Alkitab mencatat hukuman atas dosa adalah perempuan akan mengalami banyak kesusahan ketika mengandung dan kesakitan ketika melahirkan anaknya. Tanah terkutuk akan menghasilkan semak duri dan rumput. Manusia akan bersusah payah mencari rezeki seumur hidupnya. Manusia akan kembali menjadi tanah atau mati. Manusia mengalami kematian secara rohani, yaitu rusaknya hubungan dengan Allah sehingga manusia terlepas, terasing, dan terpisah dari Allah.
Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya 64 ayat 6 berkata, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor." Yesaya, seorang nabi dan beriman kepada Tuhan, tidak mengatakan segala dosa kami seperti kain kotor atau kesalahan kami seperti kain kotor. Tetapi Yesaya berkata, segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kalau segala kesalehan kita digambarkan seperti kain kotor di hadapan Allah, bagaimana dengan dosa kita? Bahkan Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kenyataan yang paling mengerikan sebagai akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah dosa telah mendatangkan maut dan memisahkan kita dari Allah. Keterpisahan dari Allah mendatangkan penderitaan dalam hidup. Setelah kejatuhan ke dalam dosa, Allah mengutuk bumi bahwa semak dan onak durilah yang akan dihasilkannya. Manusia akan berjerih lelah sampai berpeluh mencari makanannya. Hal ini menandakan bahwa meskipun manusia bekerja keras, belum tentu berhasil, sebab segala sesuatu hanya akan berhasil jika diberkati oleh Allah. Keterpisahan manusia dengan Allah menjauhkan kita dari berkat dan sumber berkat itu. Karena dosa pula lah manusia harus tunduk kepada kematian jasmani. Pada akhirnya manusia harus mengalami yang namanya kematian secara jasmani, dan hal itu mendatangkan duka cita. Sekalipun Adam dan Hawa tidak mati secara jasmaniah pada saat mereka melakukan pelanggaran di Taman Eden, tetapi mereka telah mati secara moral. Semua tabiatnya menjadi berdosa. Manusia cenderung mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada kehendak Allah dan kebutuhan orang lain. Tidak ada moralitas atau kebaikan manusia yang dikenan Allah dan memungkinkan manusia masuk ke dalam surga. Dosa juga melahirkan maut, mengakibatkan kematian kekal bagi manusia berdosa. Apakah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dosa ini? Jawabannya ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Itu adalah jalan yang benar yang dapat dipilih untuk terlepas dari hukuman akibat dosa. Nah, selanjutnya kita akan melihat janji Allah tentang pembaruan. Manusia memang tidak dapat melepaskan diri dari dosa dan hukumannya. Tetapi Tuhan tidak hanya sempurna di dalam kekudusannya. Ia juga sempurna dalam kasih dan penuh belas kasihan. Oleh karena itu, ia tidak membiarkan manusia hidup dalam hukuman kekal dan tanpa pengharapan. Perjanjian Lama mencatat janji Allah yang agung tentang pembaruan hubungan Allah dengan manusia yang diinisiasi oleh Allah sendiri. Perhatikan ikatan perjanjian berikut. Perjanjian Allah dengan Nuh. Karena manusia hidup dalam kejahatan, maka Allah memusnahkan manusia dengan air bah. Perjanjian ini mengatakan bahwa Allah tidak akan memusnahkan manusia dengan air bah lagi dan ditandai dengan busur di awan, yaitu pelangi. Perjanjian Allah dengan Abraham bahwa keturunannya akan memenuhi bumi. Namanya akan termasyur dan akan mendatangkan berkat bagi bumi dan segala isinya. Perjanjian ini ditandai dengan sunat. Perjanjian Allah dengan Musa di pegunungan Sinai disebut Perjanjian Sinai, di mana Allah memberikan 10 hukum yang harus ditaati oleh bangsa Israel agar mereka hidup berkenan kepada Allah. Perjanjian ini ditandai dengan 2 loh batu bertuliskan ke-10 hukum Taurat. Perjanjian Allah dengan Daud tentang tahta dan keturunan Daud. Dalam Mazmur 83 ayat 3 berkata, "Telah kuikat perjanjian, engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku untuk selama-lamanya. Aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun." Allah mengokohkan tata Daud dengan kelahiran seorang raja yang akan menyelamatkan dunia. Ikatan perjanjian Allah diulangi kembali melalui para nabi yang semakin jelas menubuatkan penyelamatan Allah terhadap manusia.
Nabi Zakaria menubuatkan bahwa Kristus akan datang dengan kemenangan sebagai seorang raja yang masuk ke Yerusalem di atas keledai beban yang muda. Nabi Mika menubuatkan tentang tempat kelahiran Tuhan Yesus. Nabi Yeremia menubuatkan tentang kedatangan Mesias, dan masih banyak nubuat-nubuat nabi lainnya. Semua janji ini digenapi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Semua janji Allah tentang pembaruan mengandung unsur pemulihan dan perbaikan dalam hubungan yang baru dengan Allah. Pembaruan seperti ini hanya dapat terjadi apabila ada tebusan atau korban yang tepat, yang sesuai dengan tuntutan penebusan atas dosa. Tidak ditemukan satupun manusia yang dapat menanggung semua ini, kecuali di dalam dan melalui manusia suci, yaitu Yesus Kristus. Yesus yang tidak berdosa rela menjadi manusia yang hina dan turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Ini adalah karya pembaruan Allah yang sempurna dalam kehidupan manusia. Sampai di sini materi kita. Ibu harap anak-anak didik di kelas 10 bisa memahami, bahkan merespon bahwasannya kasih Allah sangat besar dalam kehidupan kita. Setiap manusia pernah melakukan yang namanya dosa dan pelanggaran. Namun ada pembaruan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita melalui pengorbanan yang sangat besar di atas kayu salib. Mari kita responi dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Bertumbuh dalam hubungan pribadi dengan Tuhan melalui persekutuan, membaca Alkitab dan doa, lalu menjadi saksi dalam perkataan, tindakan, dan perbuatan, bahkan memberikan seluruh hidup melalui pikiran dan tubuh untuk melayani Tuhan. Agar seluruh kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan terlebih lagi menyenangkan nama Tuhan. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi, pada saat ini Ibu ingin memberikan kalian beberapa tugas untuk dikerjakan. Kerjakan tugas berikut di buku latihan agama kamu, tulis dengan rapi, beserta dengan soal dan jawaban. Soal yang pertama, mengapa manusia memerlukan pembaruan? Yang kedua, berkaitan dengan dosa, kata pesia dan kata memiliki arti. 3. Sebutkan 4 hukuman atas dosa. 4. Sebutkan dan jelaskan ikatan perjanjian Allah tentang pembaruan dalam perjanjian lama. Yang terakhir, yang kelima, jelaskan mengapa hanya Yesus yang layak menebus dosa manusia. Cukup 5 soal saja yang perlu kalian kerjakan untuk hari ini. Nanti kalau sudah selesai langsung kumpulkan di Google Classroom. Harap dikumpulkan sebelum jam 2 siang. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati anak-anak kelas 10. Shalom.